Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi pada video kali ini kami ingin mempresentasikan tugas metodologi penelitian kami yaitu tentang judul klasifikasi bahasa ofensif identifikasi postingan ofensif di media sosial. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya sendiri, saya Jimmy Maulana. Saya Muhammad Adrian. Saya Ahmad Bintara Mansur. Dan saya sendiri Hifzan Jahid. Dan terakhir saya sendiri Muhammad Nathan Abidin. Oke, kita masuk ke latar belakang yang akan dibacakan oleh Adrian. Oke, terima kasih. Oke, pada kali ini saya ingin menjelaskan latar belakang, yang mana media sosial kini menghadapi tantangan besar dalam penyebaran konten ofensif yang berdampak negatif pada individu dan komunitas online. Berbagai metode machine learning telah diterapkan untuk mengidentifikasi konten semacam ini, meskipun tantangan utama muncul dari keragaman bahasa di media sosial, seperti penggunaan slang dan singkatan. Maka dari itu, penelitian ini berfokus pada pengembangan metode yang lebih efektif untuk mendeteksi konten berbahaya, sehingga platform online dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi penggunanya. Untuk selanjutnya yaitu metode. Pada bagian metode ini kami membagi menjadi 5 bagian bahasan, yaitu dataset, resampling data, reprocessing, feature extraction, serta support vector machine atau SVM. Untuk yang pertama yaitu dataset. Untuk dataset yang kami gunakan yaitu ID, tweet, substance A, subtext B, subtext C. Penelitian ini hanya menggunakan kolom tweet sebagai variabel independen dan subtext A sebagai variabel dependen untuk analisis sentimen. Yang kedua yaitu resampling data. Resampling data menggunakan dua metode yaitu SMOTE, Synthetic Minority Oversampling Technique, dan kedua yaitu Random Undersampler. Untuk penjelasannya bisa dilihat pada layar. Lalu untuk selanjutnya, yang ketiga yaitu preprocessing. Preprocessing dilakukan untuk membersihkan dan menstandarkan data teks. Tahapan preprocessing meliputi mengganti entitas seperti user dan URL. Yang kedua yaitu menghapus angka dan karakter spesial yang tidak relevan. Yang ketiga, memisahkan karakter penting seperti @ dan hashtag. Yang keempat, menggunakan delectening untuk mengurangi pengulangan karakter berlebihan. Dan yang kelima, mengonversi semua teks menjadi huruf kecil dan menghapus token kosong atau berulang. Lalu selanjutnya yang keempat, yaitu feature extraction. Lalu feature extraction yang kami gunakan yaitu count vectorizer untuk mengubah teks menjadi bentuk representasi vektor dan TF-IDF. Lalu yang terakhir dan yang kelima yaitu support vector machine atau SVM. SVM digunakan untuk memisahkan dua kelas dengan hyperplane optimal di ruang vektor berdimensi tinggi. Tujuannya adalah meminimalkan risiko kesalahan klasifikasi dengan data dibagi menjadi dua kelas, yaitu 1 dan min 1. Oke, sekarang ke bagian analisis. Di bagian analisis, ekstraksi fitur menggunakan metode TD-IDF, menunjukkan akurasi dalam rentang kurang lebih 73% hingga kurang lebih 75%, dan F1 score kurang lebih 0,69 hingga kurang lebih 0,71, efektif dalam menangkap referensi kata. Selanjutnya, resampling data, oversampling dengan smooth untuk kelas minoritas dan undersampling dengan random undersampler untuk kelas mayoritas, menciptakan keseimbangan dalam dataset dan meningkatkan pembelajaran model. Selanjutnya, model klasifikasi SVM atau Support Vector Machine dengan kernel linear dan parameter C sama dengan 1,0 memberikan hasil klasifikasi yang sangat memuaskan. Selanjutnya, cross validation. Metode ini menguji kestabilan model dengan membagi dataset menjadi subset, membantu evaluasi dan mengurangi risiko overfitting atau kelebihan. Selanjutnya, pengaruh metode. Kombinasi TD-IDF dan SVM menunjukkan bahwa metode ekstraksi yang baik dapat meningkatkan performa klasifikasi, meskipun akurasi belum optimal dibandingkan dengan model lainnya. Selanjutnya, pentingnya evaluasi metrik. Pertimbangan metrik seperti F1 score, precision, recall, sensitivity, dan specificity penting untuk mengevaluasi kerja model dalam mendekati sentimen. Selanjutnya adalah hasil yang kami dapatkan dari penelitian ini adalah pengukuran data yang paling optimal diperoleh dengan parameter sebagai di bawah ini. Yang pertama, ekstraksi fitur menggunakan TF-IDF, oversampling menggunakan SMOTE, kernel linear, cross validation tidak digunakan, nilai C 1,0 dan gamma di set ke output. Dan keluaran persentasenya adalah precision 71,04%, recall 71,69%, akurasi kurang lebih 74%, F1 score kurang lebih 71%, sensitivity 59,45%, dan terakhir specificity 82,62%.
Oke. Terakhir, setelah pembahasan analisis dan hasil didapatkan kesimpulan. Kesimpulannya dibagi menjadi 5 poin. Yang pertama, kinerja model. Kombinasi support vektor mesin dengan ekstraksi fitur TF-IDF menghasilkan performa yang baik dalam klasifikasi sentimen ofensif dan non-ofensif dengan akurasi mencapai kurang lebih 74%. Yang kedua, yaitu keunggulan TF-IDF. Penggunaan TF-IDF lebih unggul dibandingkan clone vectorizer karena mampu menangkap relevansi kata dalam konteks yang kompleks, menghasilkan nilai F1 score yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu dampak oversampling. Penerapan teknik oversampling SMOTE menunjukkan dampak positif pada kinerja model, meningkatkan akurasi dan recall. Yang keempat yaitu pentingnya metrik lain. Selain akurasi, metrik seperti precision, recall, dan sensitivity penting untuk memahami keseimbangan klasifikasi positif dan negatif, serta area yang perlu perbaikan. Yang terakhir yang kelima yaitu peluang penelitian masa depan. Penelitian selanjutnya dapat meningkatkan kinerja model dengan mencoba teknik N-gram yang lebih tinggi dan eksplorasi algoritma klasifikasi lainnya. Secara keseluruhan, penelitian ini berhasil mengembangkan model analisis sentimen yang efektif, tetapi masih ada potensi untuk perbaikan dan inovasi di masa yang mendatang. Terakhir, saya kembalikan kepada Jimmy. Oke, setelah teman-teman mendengarkan hasil presentasi dari kami akan menjelaskan sedikit dan memperlihatkan juga kode yang kami gunakan pada presentasi kami sebelumnya. Oke, kita langsung ke kode, bagian kode. Oke, pertama-tama, di sini kami mengimpor library yang digunakan, library yang diperlukan untuk menjalankan codingan ini. Ada seperti NumPy, Pandas, dan Scalar, dan ada juga yang lain-lainnya. Oke, bagian ini untuk reading dataset, ini untuk memperlihatkan datasetnya, yang dimana ada total 13.240 baris dengan 5 kolom. Oke, di sini ada juga untuk graf diagram yang memperlihatkan non dan op, yang dimana non menunjukkan 66,8% dari dataset itu, dan juga ada 33,2% untuk op. Oke, di sini kita sudah masuk ke bagian pre-processing dataset, yang dimana ada beberapa penggantian dan penghapusan, seperti dari simbol, dan juga ada juga dari seperti number, ada juga special character, dan lain-lain. Oke. Ini untuk workload-nya, ada untuk mendeteksi frekuensi distribusinya. Oke, di sini ada masuk ke bagian feature extraction, yang dimana ada terdapat dua, yaitu TF-IDF dan cone vectorizer. Ada juga untuk undersampling dan oversampling. Untuk oversampling ini kami menggunakan mengganti kode yang lama ke kode yang baru, dikarenakan kode yang lama itu menggunakan cara pemanggilan untuk library bagian semutnya itu masih pakai cara lama, jadinya kami mengubah pemakaian dari kode tersebut, seperti pemanggilan untuk library pemanggilan semutnya itu ke versi sekarang. Oke, di sini ada juga function for computation matrix. Ada juga model, dan sudah masuk ke bagian model, kita ada naive Bayes yang menggunakan parameter TF-IDF, CV, undersample, dan oversample. Oke, sini masih naive Bayes. Oke, pada bagian selanjutnya ada SVM dengan menggunakan parameter tambahan seperti C1,0, kernel linear, dan degree 3, dan terakhir ada gamma auto. Untuk parameter lainnya ada TF-IDF, CP, undersample, dan oversample. Oke, kita lanjut. Sesudah SVM akan ada terdapat random forest yang menggunakan parameter N-estimator, max-depth, random state, TF-IDF, CP, undersample, dan oversample. Oke. Terakhir ada logistic regression yang dimana parameternya itu adalah TF-IDF, CV, undersample, dan oversample. Oke, di sini bagiannya. Oke. Untuk hasil atau output yang sudah kami perlihatkan ini, terdapatlah hasil yang tertinggi, itu menggunakan TF-IDF dengan oversample. Oke, sebentar. Oke, di sini ada terdapat akurasi skornya itu 75,1%, dan F1 skornya juga ada 0,714%, dan untuk sensitivity ada 58,91, specific 83,30, ada juga recall 0,72, ada precision 0,71. Oke. Untuk inilah yang tertinggi, inilah hasil yang tertinggi atau tertinggi. Oke, sekian dari kami. Mungkin kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.